bagaimana PBNU menjamin tidak ada masalah sebagaimana tambang-tambang yang umumnya menimbulkan masalah. Oke. Nah, itu salah satu concernnya. Makanya Iya. di dalam Perkom kemarin itu ada hal-hal yang harus diperhatikan betul oleh mitra yang mengelola tambang. Kan ada soal rangkap jabatan juga disinggung Oh ya, iya, di sampai pernyataan rangkap itu jabatan. ya, soal jabatan terutama jabatan menteri misalnya, ya kalau mau mencalonkan ketua umum PBNU ya NU jangan menjadi pekerjaan sampingan, sudah menjadi menteri, menjadi ketua umum PBNU pasti gak akan kepegang. Kemarin di Munas di Peloso ada usulan, ada perubahan. Cara memilih ahwa. Ya. Oke. Ya. Kemarin usulannya itu kalau tidak salah adalah ada zonasi misalnya. Ya. Lalu kemudian apa lagi? Suriah yang aktif. Oh iya, ada suriah yang aktif. Ya. Dan itu betul terjadi, Prof ya? Ada, ya memang ada aspirasi itu ya. Seberapa legitimate veto itu? Atau apakah ada peraturan yang mengatur veto? Ini pertanyaanmu dari sekian banyak pertanyaan yang paling berat ini. Saya kayaknya juga nggak bisa menjawab ini. Harus hati-hati, Prof. Harus Cara hati-hati. menjawab Ini itu. saya harus melipir bagaimana untuk menjawab ini. Tapi begini, istilah veto itu nggak dikenal di dalam ADART NU. Oke. Istilah veto ya. Oke. Jadi nggak ada. Tetapi memang di dalam peraturan perkumpulan tanda tangan satu orang itu dimungkinkan. Assalamualaikum teman-teman Ruang Publik. Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia atau mungkin di dunia, organisasi Islam yang anggotanya di dalam banyak survei mencapai kisaran 100 jutaan, akan mempunyai hajat besar pergantian kepengurusan dan laporan pertanggungjawaban 5 tahunan 1 periode yang akan diselenggarakan pada 1 sampai 5 Agustus 2026 rencananya. Dan beberapa waktu yang lalu sudah menyelenggarakan rapat tertinggi kedua, yaitu Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, yang isinya membahas banyak hal, baik keorganisasian maupun isu-isu yang berada di luar yang relevan untuk dibahas dan dibutuhkan saat ini. Tentu saja di dalam muktamar nanti akan ada banyak pembahasan, termasuk diantaranya yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, kandidatnya itu siapa saja. Kita akan sampai ke sana nanti. Saya akan ditemani oleh Profesor Rumadi Ahmad, salah seorang ketua PBNU. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih diundang lagi. Biasanya kalau ada begini-beginian saya diundang. Sebenarnya ini kita karena ramai kemarin, kita pengen update apa yang sedang terjadi di PBNU dan bagaimana persiapannya, karena pertama tidak semua warga NU itu datang di Munas Konbes. Mungkin kisaran kemarin di Peloso, saya juga hadir ke sana, mungkin sekitar maksimal 1.500-an orang yang hadir di situ ya. Itu. Dan kelak nanti muktamar biasanya bisa sampai entah 5.000 atau 10.000-an orang bisa hadir di situ. Nah, ini adalah momentum besar dan kemarin sudah dilaksanakan Munas dan Konbesnya. Perjalanannya kayaknya gimana, Prof? Secara garis besar. Secara umum saya kira oke ya. Keputusan-keputusan penting bisa dihasilkan ya. Termasuk salah satu hal yang agak monumental itu, di samping pembahasan 2 perkum yang krusial ya, perkum tentang tata kelola tambang dan perkum tentang pengelolaan platform Dikdaya NU. Juga jangan lupa, dan ini yang kadang-kadang orang mungkin agak tidak memberikan perhatian, di dalam Munas dan Konbes kemarin itu juga disepakati roadmap atau peta jalan 25 tahun NU 2026 sampai 2050. Ini baru pertama sebenarnya dalam sejarah NU ada rencana peta jalan
selama 25 tahun. Jadi ini peta jalan 25 tahun pertama NU di abad yang kedua. Gitu. Dan kemarin sudah disepakati poin-poin pentingnya, meskipun nanti pengesahannya di muktamar gitu. Dan ini sekaligus menjadi satu penanda penting bahwa di luar hiruk pikuk yang terkait dengan persoalan dinamika organisasi, tetapi tetap saja ada orang-orang yang dedicated berpikir untuk bagaimana merancang NU di masa yang akan datang, terutama dalam rentang waktu 2026 sampai tahun 2050. Karena ini kalau tidak dirancang dari sekarang, ya nanti NU itu akan kehilangan arah. Sebenarnya NU mau diarahkan kemana gitu. Makanya kemarin disepakati 2050 itu kita punya visi, atau NU itu visinya visi Dikdaya NU 2050. Jadi kata itu mulai harus sering diucapkan. Dikdaya NU 2050. Dikdaya yang dikdaya bukan platform dikdaya ya, tapi dikdaya dalam pengertian NU kuat, NU powerful di 2050 dengan tahapan-tahapan yang dibuat sedemikian rupa. Memang agak teknokratik ya, biasanya di NU itu kan agak nggak sabar untuk mengurusi aspek teknokratiknya. Nah, beruntung kemarin ada sejumlah orang yang memang di SK-kan oleh PBNU untuk membuat rancangan 25 tahun NU dengan tahapan-tahapan 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, sampai 5 tahun ke-5 di tahun 2050 nanti gitu. Kalau bisa di-spill apa aja tuh Prof? Kira-kira 2050 itu NU itu harus punya apa sih? Harus menjadi apa? Di 2050 itu, jadi setelah ada tahapan-tahapan ya, ada tahapan transformasi, kemudian ada akselerasi transformasi, sampai di 2050 itu dicanangkan NU sudah menjadi ekosistem peradaban. Jadi ekosistem peradaban itu ini adalah satu masa di mana NU itu sudah mempunyai sistem yang bisa dirujuk oleh siapapun, bukan hanya secara nasional tetapi juga secara internasional. Tetapi ekosistem peradaban itu bisa dicapai kalau tahapan-tahapan misalnya tata kelolanya sudah baik, kemudian ada kaderisasinya mantap. Ada milestone yang disebut nggak? Misalnya 2050 dia NU itu memiliki apa yang tidak dimiliki hari ini? Yang tangible, yang kira-kira bisa kita bayangkan bareng-bareng. Kalau yang bersifat kita membuat tahapan-tahapannya itu bukan tahapan-tahapan yang kuantitatif ya. Memang agak susah membuat tahapan yang kuantitatif karena sebenarnya kalau tahapan kuantitatif itu memang lebih jelas. Iya, betul. Tapi di NU itu kan misalnya pemerintah membuat misalnya dalam RPJPN ya ada angka-angka kuantitatifnya. Tapi angka kuantitatif itu kan juga mengasumsikan adanya pendanaan dari pemerintah gitu. Betul. Nah di NU kan kita nggak bisa menentukan misalnya NU membutuhkan dana berapa, uangnya dari mana. Kita sampai sekarang belum bisa menentukan itu. Makanya yang kita sasar adalah capaian-capaian yang sifatnya kualitatif, gitu. Ya sifatnya masih kualitatif. Nah nanti di setiap periode 5 tahunan itu harapan kami nanti kepemimpinan NU 5 tahun pertama dia sudah mulai bisa membuat kalkulasi yang bersifat kuantitatif sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, sehingga misalnya dalam hal yang terkait dengan tata kelola organisasi, yang terkait dengan kaderisasi, yang terkait dengan hal-hal misalnya layanan-layanan dasar terkait dengan pendidikan segala macam, kita membuat arah kualitatifnya itu. Jadi kalau misalnya yang tangible misalnya harus mempunyai gedung segala macam itu kan, misalnya saya membayangkan 2050 misalnya untuk ini kita punya Lakposdam misalnya sekarang kan lembaga penelitian yang katakan kecil lah ya. Nanti punya lembaga penelitian level A untuk mencapai apa misalnya gitu-gitu. Ya itu nanti harapan kami di setiap dari arah yang bersifat kualitatif itu yang diterjemahkan secara tangible oleh pengurus di setiap periode. Gitu. Tapi arahnya sudah relatif jelas gitu. Dari setiap tahapan-tahapan itu jelas. Jadi memang akhirnya nanti ya mau nggak mau NU ke depan membutuhkan orang-orang yang
bisa mengawal aspek teknokrasinya. Ya. Ya, kemarin sih waktu kita membuat roadmap itu kita berefleksi ya, selama ini NU itu punya road tapi nggak punya map, ada mapnya nggak ada roadnya. Jadi kita itu berjalan ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ketua umumnya, tapi sebenarnya satu peta jalan yang diketahui oleh kepemimpinan NU dari PB sampai ranting misalnya, yang semua kekuatan organisasi bisa digerakkan menuju ke sana, itu yang selama ini kita nggak punya. Makanya ada platform misalnya ya, platform Digdaya segala macam, itu kan sebenarnya salah satu tujuannya ya kesana, menggerakkan agenda-agenda ini, agenda-agenda besar yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Ingat ya, ini bukan peta jalan PBNU ya, ini peta jalan NU. Yang itu walaupun PBNU adalah motor utamanya. Motor utamanya. Jadi ini adalah peta jalan Nahdlatul Ulama yang asumsinya dengan peta jalan ini PBNU sebagai motor penggerak utamanya, betul. Itu dia harus punya kesadaran untuk bagaimana organisasi ini bisa digerakkan. Untuk menggerakkan itu membutuhkan instrumen. Instrumen itu bisa berupa platform teknologi, bisa berupa kader, segala macam. Makanya itu harus ditata betul gitu. Betul. Nah, sekarang ini sebenarnya PBNU sudah mulai menuju ke arah itu. Ya, cuman memang karena masih ada sejumlah persoalan, makanya untuk periode berikutnya landasan-landasan yang sudah diletakkan ini, baik terkait dengan penggunaan platform teknologi, kaderisasi yang sudah mulai tertata, kemudian arah yang terkait dengan pendidikan segala macam itu harus diperkuat. Gitu. Ya. Tata kelola tambang itu keputusannya gimana, Bro? Tata kelola tambang itu kan kemarin isunya begini. Jadi salah satu kekhawatiran dan kritik banyak orang, tambang ini sebenarnya milik siapa? Gitu. Itu sempat rame itulah. Wah ini nanti dikuasai si A, si B, kok boleh individu segala macam. Memang kalau di dalam yang existing sekarang ini ya, memang saya melihat juga memang ada sejumlah persoalan, misalnya komposisi saham. Misalnya ya, komposisi saham di dalam struktur tambang itu 99% sahamnya itu dimiliki oleh koperasi. Yang di dalam koperasi itu ada anggota-anggota. Nah, memang koperasi itu kan tunduk pada rezim undang-undang koperasi, di mana otoritasnya itu ya ada di anggota. Nah, persoalannya nanti orang-orang yang sekarang menjadi anggota koperasi gimana kalau misalnya dia tidak menjadi pengurus NU misalnya, kemudian tiba-tiba dia karena pemilik mayoritas saham yang ada di situ, kemudian dia membawa keluar saham yang dimiliki itu keluar dari NU, payungnya apa? Nah, saya kira memang masuk akal gitu. Makanya kan kemudian kemarin kalau gitu harus dipastikan bahwa orang-orang yang ada di dalam koperasi maupun yang mengelola menjadi direktur utama, menjadi komisaris utama, itu adalah orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama NU. Sehingga meskipun misalnya mereka menjadi anggota koperasi, sebenarnya bukan dia sebagai individu. Kalau dia sebagai individu anggota koperasi kan sahamnya bisa dipindah tangankan atau bisa diwariskan misalnya. Dan itu nggak boleh terjadi. Nah, makanya Pergum kemarin yang disepakati itu, ya antara lain memastikan itu. Jadi orang-orang yang ada dalam koperasi itu sebenarnya bukan atas nama dirinya sendiri, tapi orang-orang yang ada di situ adalah orang yang berbuat untuk dan atas nama Nahdlatul Ulama. Gitu. Ini kan itu Pergumnya kemarin, Pergum antara lain itu yang krusial ya. Kalau dari publik kan melihatnya bagaimana PBNU menjamin tidak ada masalah sebagaimana tambang-tambang yang umumnya menimbulkan masalah. Nah, itu salah satu concern-nya. Makanya di dalam Pergum kemarin itu ada hal-hal yang harus diperhatikan betul oleh mitra yang mengelola tambang. Misalnya soal memastikan bahwa masyarakat yang terdampak ya dari proses tambang itu harus mendapatkan manfaat dari eksploitasi pertambangan yang ada di situ. Termasuk soal kelestarian lingkungan itu. Itu dinyatakan di dalam Pergum yang kemarin itu. Paling tidak begini, secara normatif NU punya komitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan tambang yang akan dilakukan itu, pertama, dia harus memperhatikan masyarakat yang terdampak. Kemudian yang kedua,
kelestarian lingkungan, aspek kelestarian lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatannya. Iya. Pemanfaatannya tidak boleh dilakukan oleh individu-individu yang ada di dalam koperasi atau yang menjabat di PPNU di situ, tapi harus dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Dan sekian banyak yang di list itu, misalnya untuk pendidikan, untuk pesantren, untuk bantuan bencana segala macam di list di situ. Jadi keuntungan dari pertambangan nanti digunakan untuk apa? Termasuk misalnya untuk memberikan rehabilitasi kepada masyarakat yang terdampak. Itu dinyatakan di dalam Pergum ini. Nah, termasuk pasca pengerukan itu kan? Ya, termasuk itu untuk memastikan kelestarian lingkungan. Jadi kami sadar ya, karena kritik dari masyarakat itu sedemikian rupa, termasuk soal kemungkinan bahwa penambangan itu pasti akan ada dampak lingkungannya. Nggak mungkin zero masalah lingkungan itu, saya kira nggak mungkin. Memang pasti akan ada dampaknya, tetapi harus disadari dari awal bahwa dampak itu harus dimitigasi sembilan rupa. Salah satu caranya ya peraturan perkumpulan yang kita buat dalam Munas dan Konferensi kemarin itu, supaya meminimalisir kemungkinan dampak itu terjadi. Dan kalau ada dampak, apa yang harus dilakukan itu diatur sedemikian rupa di dalam. Nah, ini masalah tambang ini Prof penting untuk ditanyakan karena bagaimanapun kita kan berangkat dari aktivis ya, yang salah satu instalan dasarnya itu adalah satu menjaga lingkungan, yang kedua adalah terutama masyarakat yang terdampak, dan di Indonesia common sekali. Makanya begitu NU sebagai entitas kebijaksanaan di Indonesia bermain di aspek ini, orang-orang itu pada khawatir. Jangan-jangan kalau NU nanti ke situ kita ngadunya kemana gitu, karena kita selama ini kan NU mendapatkan aduan soal-soal begitu. Oke, yang kedua adalah kemarin saya lihat ada pembicaraan juga mengenai isu MBG, Prof. Ya? Oh iya. MBG juga dibicarakan. Apa hasilnya? Itu Prof? Di komisi rekomendasi. Menghentikan atau gimana? Enggak. Menghentikan. Gimana, Prof? Apa hasil? Ya itu sih sebenarnya secara umum kan begini ya. Masyarakat itu kan juga paham bahwa MBG itu tujuannya baik, niatnya baik, untuk menambah gizi, kemudian mengatasi stunting segala macam itu. Tapi memang ya harus disadari juga tata kelolanya masih agak berantakan gitu. Berantakan, ada kasus korupsinya besar dan seterusnya. Kemarin Pak Luhut juga menyampaikan bahwa perencanaan MBG itu nggak matang gitu. Pak Luhut bilang ini salah kita semua, saya kan nggak ikut. Dan NU juga menyadari itu bahwa MBG sebagai sebuah program yang tujuannya baik itu harus dilaksanakan dengan cara yang baik gitu. Jadi kebaikan itu nggak akan bisa terwujud kalau dilaksanakan dengan cara yang tidak baik gitu. Jadi kebaikan, tujuan baik itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Gitu. Cara yang baik itu apa? Ya dengan menggunakan tata kelola yang baik. Kemungkinan orang melakukan kecurangan di dalam proses itu harus ditutup sedemikian rupa. Yang bahkan misalnya ada soal jual beli titik lah, segala macam, orang tertipu, katanya sudah memberikan sejumlah uang. Ke seseorang yang mengaku dekat dengan MBG, dengan BGN maksud saya, dan itu terjadi. Makanya NU kemarin memberikan rekomendasi bahwa memang tata kelola MBG harus diperbaiki, dan pemerintah juga harus menyatakan aspek-aspek perbaikannya di mana gitu. Ya, sekarang ini kan katanya ada moratorium titik-titiknya, titik-titik nggak ada penambahan. Tidak ada penambahan. Tapi di dalam proses moratorium titik-titik itu yang dilakukan oleh BGN untuk memastikan kebocoran-kebocoran, pendanaan yang tidak terkontrol dengan baik gitu. Kebocoran itu bagaimana cara menutupnya. Dan saya kira memang selama ini kalau Presiden Prabowo menyampaikan banyak APBN yang bocor segala macam gitu. Nah di program MBG yang tujuannya baik ini ya memang harus diakui juga ada persoalan itu. Sehingga ada 3 pimpinannya yang sampai ditangkap
oleh kejaksaan kan ya karena persoalan itu. Kalau Iya. nggak ada persoalan nggak mungkin sampai 3 pimpinan tertingginya ditangkap. Betul, gitu. betul. Nah, oleh karena itu sih rekomendasi NU waktu itu menyampaikan bahwa BGN harus menyampaikan secara transparan langkah-langkah yang mau diambil, arah dari perbaikan selama moratorium titik itu apa. Kemudian kalau misalnya mau dibuka lagi titik-titik baru setelah tata kelolanya dianggap baik, itu kapan gitu. Karena ini juga melibatkan banyak orang kan, banyak orang yang sudah berinvestasi segala macam, itu juga harus diperhitungkan, harus dilihat juga bahwa ada orang yang sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk investasi ini, investasi itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba programnya berhenti kan ya kasihan juga gitu. Harus diperhitungkan semua aspek. Tapi dari semuanya itu yang paling penting adalah memastikan uang negara itu memang harus terdeliver kepada orang-orang yang memang punya hak untuk mendapatkan manfaat dari program itu. Jangan sampai misalnya uang negara justru habis untuk hal-hal yang bersifat manajerial ya, tapi penerima manfaatnya justru menerima tidak sesuai dengan Porsinya besarnya, sedikit. ya tidak sesuai dengan jumlah dananya sedemikian besar, tapi kalau penerima manfaatnya hanya segitu misalnya. 280 triliun. Ya itu uang yang tidak sedikit. Gitu. Banyak Banyak ya. banyak banget. Banyak banget dan memang harus dievaluasi besar-besaran itu. Saya kira semua orang setuju. Iya, semua tamu saya di sini setuju, Bro. Oh iya. Katanya ada yang rekomendasi, stop dulu katanya, evaluasi nanti katanya gitu. Oke. Kini isu-isu yang berkembang di selama Munas Konbes yang dibicarakan, artinya bahwa Munas Konbes ini tidak hanya melulu urusan di dalam organisasi ya, tapi urusan-urusan publik juga dibahas. Nah, ada juga pembahasan mengenai ini, mulai yang seru-seru kayaknya di list pertanyaan saya. Mulai yang seru-seru ini, teman-teman siap-siap ya. Oke, silakan tanya apa? Silakan tanya apa? Udah kayak Pak Mahfud, silakan tanya apa katanya. Yang pertama adalah kemarin itu sempat ada perubahan, ada dorongan. Kan mekanisme pemilihannya NU itu ada 2 yang akan dipilih di muktamar. Yeah. Ini sebagai konteks buat teman-teman ya. Karena di podcast sebelumnya yang nanya itu sama-sama konteksnya dia nggak terlalu bagus. Kita kontekskan dulu. Yang dipilih nanti ada 2. Yang pertama adalah Rois Am, yang kedua adalah Ketua Umum. Ketua Umum itu eksekutif, yang Rois Am itu adalah pemimpin tertingginya. Let's say. Nah, Rois Am ini dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqdi, 9 orang yang dipilih oleh Muktamirin. Orang-orang terpilih terdiri dari kiai dan akan memilih salah satu nama menjadi Rois Am. Nah, itu yang 2023 di Lampung terakhir ya, muktamar 2021. 2021, muktamar terakhir di Lampung. Lalu kemudian Muktamirin semua peserta 500 lebih itu memilih ketua umum secara langsung. Itu yang terjadi di Lampung. Nah, ini sebagai konteks, kemarin di Munas di Pelosok ada usulan, ada perubahan. Cara memilih ahwa. Kemarin usulannya itu kalau tidak salah adalah ada zonasi misalnya. Lalu kemudian apa lagi? Suriah yang aktif. Oh iya, ada suriah yang aktif. Dan itu betul terjadi, Prof ya? Ada, ya memang ada aspirasi itu ya. Bahkan kalau melihat dalam draft yang sempat beredar memang tertulis ada aspirasi supaya tata cara pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi yang 9 orang itu sedikit diubah. Ya, diubahnya itu dengan beberapa ketentuan, misalnya yang pertama tadi itu berdasarkan zonasi. Nah, selama ini Ahlul Halli wal Aqdi itu karena ini adalah institusi keulamaan, ya orang-orang yang dianggap punya otoritas keulamaan, otoritas spiritual gitu. Dan itu nggak bisa ditentukan dengan zonasi. Kalau zonasi nanti si A harus ada yang mewakili daerah mana gitu. Selama ini nggak ada itu. Kemudian yang kedua ya suriah aktif. Harus aktif. Ya, harus aktif. Nah, dan harus suriah. Harus suriah gitu. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, ini ada apa sebenarnya agenda itu? Karena di dalam momen politik seperti itu, setiap orang mengusulkan sesuatu itu pasti ada agendanya. Ini sebenarnya agendanya apa gitu. Nah, kemudian orang mulai curiga bahwa ini akan arahnya ke sini, ingin menyingkirkan orang-orang tertentu dan karena kalau itu diterapkan, kalau misalnya
usulan itu diterapkan, maka Suriah yang orang-orang yang ahwa sebelumnya yang menjadi ahwa, ulama-ulama sepuh itu kan kebanyakan tidak ada di Suriah, Ya, kebanyakan di Mustasyar. di Mustasyar. Dan itu kan Jadi struktur NU itu kan ada tadi Tanfidiyah, di atas ada Suriah, ada Mustasyar. gitu. Selain itu ada Awan juga kan. Ya. Nah, misalnya kita sebut nama deh. Ah, Ada waktu itu ada ahwa itu adalah diantaranya Kiai Ma'ruf. ya, Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin. Lalu kemudian ada Gusmus. Ada Gusmus. Ada ya. Gusmus. Terus ada Kiai Anwar Mansur. Kiai Anwar Mansur. Nah, Terus ada kiai-kiai sepuh Kiai yang Nurul Huda Jazuli. Oh ya, Kiai Nurul Huda Jazuli. Nah, Dan itu 4 dari 9. ya. Nah, dan itu beliau-beliau ini tidak ada di Suriah. Hmm. Kalau pasal itu diterapkan, maka beliau tidak akan menjadi anggota ahwa. Ya. Ya itu kan akhirnya orang, wah ini jangan-jangan arahnya memang mau membatasi itu gitu. Tapi Siapa yang nyusun draftnya itu? saya nggak tahu itu Oh, di nggak tahu komisi ya? organisasi. Saya di komisi program yang nyusun roadmap 25 tahun NU tadi Oh, itu. oke. Jadi untungnya Mas Rozali ya, kita masih punya kiai-kiai sepuh ya. Jadi kemarin kalau Mas Rozali ingat sebelum Munas dan Konferensi dibuka, itu kan ada kiai-kiai sepuh, ada 13 kiai. Oh ya, ada surat pernyataan. Yang berkumpul di dalamnya Mbah Da, bagian Huda Jazuli. Kemudian beliau-beliau berbincang-bincang secara informal untuk menyampaikan berbagai macam hal kekhawatiran, termasuk salah satunya ini soal pemilihan ahwa ini. Makanya kan kemudian keluar pernyataan dari sejumlah kiai itu. Di situ ada Kiai Nurul Huda Jazuli, ada Kiai Anwar Mansur, ada Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Said Agil Siraj dan lain sebagainya yang minta supaya ketentuan pemilihan ahwa tidak usah diubah-ubah, tidak perlu ada zonasi, gitu. Dan akhirnya di dalam forum resmi pembahasan komisi organisasi, karena sudah ada seruan seperti itu dari masyayikh, dari ulama-ulama sepuh, akhirnya yang agenda itu disepakati untuk tidak dibahas. Artinya ketentuan yang selama ini sudah ada itu ya tetap berlaku. Tidak ada lagi agenda untuk melakukan perubahan terhadap tata cara pemilihan alul hali wal akdi. Itu kita beruntung masih punya sesepuh-sesepuh yang nungguin dan memberikan perhatian. Kalau misalnya kok ada sesuatu yang kayaknya arahnya nggak menguntungkan atau arahnya merugikan NU, langsung diingatkan. Itu kalau terjadi itu sangat disayangkan loh, karena itu juga menutup misalnya ada kiai-kiai yang beliau bukan pengurus NU, bukan Suriah, tapi mempunyai kapasitas keulamaan yang diakui dan sangat memperhatikan NU. Betul. Tapi karena tata cara pemilihannya seperti itu justru akan menjauhkan NU dengan pesantren-pesantren yang menjadi menjadi penopang spiritualnya NU. Jadi ada kemungkinan NU jadi antara struktur NU dengan kultur, dengan kekuatan-kekuatan kultural kiai yang tidak langsung menjadi pengurus di NU itu akan terpecah gitu. Makanya sebenarnya sih dengan memperhatikan himbauan dari kiai-kiai sepuh, terutama Mbah Da, kemudian ada Kiai Ma'ruf Amin, saya kira alhamdulillah semua orang mendengar gitu, dan akhirnya untuk agenda ini selesai gitu, tidak perlu dibahas gitu. Itu yang ahwa ya. Yang ahwa. Ada juga yang di pernyataan itu kan ada soal rangkap jabatan juga disinggung di pernyataan itu ya, soal jabatan terutama jabatan menteri misalnya ya, kalau mau mencalonkan ketua umum PBNU ya NU jangan menjadi pekerjaan sampingan, sudah menjadi menteri, menjadi ketua umum PBNU pasti nggak akan kepegang gitu, pasti nggak akan kepegang. Makanya kalau memang mau berkhidmah ke NU, bersiap-siap untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PBNU ya, alangkah lebih baik kalau misalnya untuk menunjukkan kerasional khidmah itu yang punya jabatan-jabatan politik seperti ini ya dilepas dulu lah, gitu. Sebaiknya begitu.
kecuali kalau hanya menjadikan NU sebagai tangga untuk mendapatkan jabatan politik misalnya, kalau itu tujuannya kan malah sudah gak benar itu. Ya, betul, Ya, betul. makanya ya kalau yang sudah punya jabatan politik seperti ini dipilih aja, apakah mau berkhidmah menjadi ketua umum PBNU atau tetap menjadi menteri. Ini bukan pilihan yang apa namanya? Bukan pilihan mana yang mulia, mana yang tidak mulia ya. Semua dua-duanya mulia. Menjadi menteri itu mulia, menjadi ketua umum PBNU itu ya juga sesuatu yang mungkin lebih mulia gitu. Tapi ya jangan dirangkap-rangkap lah. Pasti akan tidak maksimal dua-duanya. Nanti NU-nya kacau, jabatan dia sebagai menteri juga bisa bermasalah gitu. Lebih baik ya salah satu konsentrasi mana yang dipilih gitu. Iya, kemarin saya sempat juga wawancara sama Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh Babet. Salah satu statementnya yang menurut saya masuk ya dalam konteks ini itu adalah beliau bilang dawuh kalau megang jabat NU itu jangan dirangkap-rangkap lah. Kalau berkhidmat di NU jangan dirangkap-rangkap karena nanti kalau dirangkap-rangkap ada kepentingan yang kemungkinan saling bertabrakan. Dan kalau ada bertabrakan itu biasanya NU yang dikalahkan karena NU itu nggak ada nilai materialnya. Iya betul. Apalagi jabatan politik kan, jabatan politik kan jabatan yang riskan kan. Angin politik itu kadang-kadang cepat berubah gitu. Jadi memang nggak menguntungkan dari sisi apapun. Apalagi membayangkan misalnya harapan masyarakat atau warga NU membayangkan NU itu sebagai kelompok civil society yang menjadi penyeimbang pemerintah. Ya kan nggak bisa dibayangkan itu kalau menteri. Misalnya kita ketua umum PBNU menteri apa misalnya ya, itu tujuannya apa sih? Paling kan harapannya nanti kalau dia ketua umum PBNU jadi menteri nanti program-program di kementeriannya bisa diambil semuanya ke NU, apa semudah itu? Kan nggak begitu juga gitu. Kan efisiensi juga sekarang. Iya, susah. apalagi sekarang kan. Udahlah, nggak usah berpikir kayak gitulah. Saya kira cara-cara berpikir seperti itu harus mulai dijauhkan itu. Jadi ini ada kaitannya dengan ini juga berarti ini. Apa namanya? Ini saya belum bicara kandidat ini. Masih menahan diri untuk tidak bicara kandidat. Karena salah satunya ada yang menteri juga ini. Oh gitu ya. Saya belum tahu malah. Saya dengar soalnya. Sampean kan rapat di dalam kan. Saya kan waktu itu itu di luar dari tempat kopi ke kopi lain itu kan. Dengar obrolan orang. Ada di sini ada pertemuan antara ini sama ini. Loh, gitu. Jangan-jangan yang agenda supaya ADART tidak membatasi rangkap jabatan menteri itu agenda itu ya? Di antaranya kayaknya. Gitu. Di antara itu sudah dibicarakan. Begitu keluar draftnya. Yang itu. Sebelum kita sampai ke situ. Oke. Terus ada perubahan di ADART, AHWA, dan kemudian salah satu melting point-nya itu kalau masalah tempat waktu pelaksanaan muktamar sudah disepakati. Sebenarnya semua orang sepakat pengen cepat lah ya, pengen cepat. Betul. Karena background-nya adalah ada konflik yang 2 tahun terakhir berjalan. Kalau Prof tadi bilang dinamika yang berjalan. 2 tahun terakhir bisa dikatakan mulai mengerasnya dan kita pengen sama-sama menyita energi agenda-agenda itu jadi nggak jalan semua. Jadi nggak jalan semua, itu menguras sekali. Sampai akhirnya terjadi islah yang diselenggarakan di Lirboyo. Dan akhirnya Lirboyo itu dianggap menjadi salah satu tempat yang sangat cocok secara spiritual untuk untuk menyelenggarakan muktamar di antaranya. Lalu kemudian ada usulan lagi selain Lirboyo itu, selain Jawa Timur, Lirboyo itu kan masuk di Jawa Timur itu ya. Ada usulan, ada NTB, ada Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sumatera Barat juga. Sumatera Barat ya. Ada Sumatera Barat. Nah, ada 5 usulan ini yang terus akhirnya rame. Ada tuding-tudingan dan segala macam. Itu yang sempat viral ya. Ya, itu ada aja viral-viral ini. Saya ingat memang sepertinya ini cara untuk menampilkan Prof.
apa yang dibahas NU dulu waktu 2018 kayaknya. Munas 2018 yang kafir itu loh. Oh, itu 2019 di 2019. Citangkolo. Citangkolo. Ya. Pak Moksid Ghazali. Yang dianggap mau nyoret ayat Quran katanya kafir. Iya. Iya. Yang sekarang adalah tuding-tudingan rapat di pleno terakhir. Iya. Itu sampai ada di situ ya? Saya ada di situ. Dan saya malu saya. Saya malu. Ya, itu perlu ditanyakan ya kejadiannya gimana. Tapi itu penentuan tempat ya. Kenapa itu begitu keras? Iya. Apa yang terjadi lah kira-kira waktu itu? Kalau aspirasi tempat yang 5 tadi itu kan sebenarnya sudah dibicarakan di komisi organisasi. Tapi komisi itu tidak memutuskan? Tidak memutuskan. Jadi komisi organisasi memang tidak memutuskan gitu untuk tempat karena memang soal tempat ini bukan kapasitas komisi organisasi untuk memutuskan memilih mana yang dipilih gitu. Karena harus banyak hal yang dipertimbangkan dan pasti harus konsultasi dengan Rois Am, harus konsultasi dengan ketua umum gitu. Mau nggak mau harus beliau sebagai mandataris NU harus ikut berkontribusi menentukan di mana tempat muktamar gitu. Nah, waktu pleno memang untungnya pleno itu dari komisi-komisi, dari semua komisi itu semuanya sudah dibicarakan ya, mulai yang Basul Masail, Waqi'iyah, Qanuniyah, Maudhu'iyah sudah selesai, rekomendasi sudah selesai. Kemudian yang komisi organisasi terkait dengan Perkum selesai, ADART selesai. Jadi yang mudah-mudah sampai agak berat gitu diselesaikan lebih dahulu. Yang paling berat taruh belakang. Paling belakang gitu. Nah, memang mungkin Khatib Am Kiai Said Asrori sebagai pimpinan sidang berpikir bahwa waktunya sudah mendesak. Iya, betul. Jadi kalau muktamarnya itu 1 sampai 5 Agustus, kemudian kemarin pleno itu di tanggal 23 Juni, itu artinya kita hanya punya waktu 1 bulan 10 hari kira-kira. Nggak ada 1 bulan gitu. 1 bulan, makanya harus diambil keputusan cepat. Betul. Ya mungkin Kiai Said Asrori waktu itu berpikirnya begitu. Cuman ya mungkin beliau terlalu bersemangat kayaknya sampai kemudian langsung mukul palunya soal persetujuan. Tapi ya saya menggambarkan sih mungkin ya karena ini jalannya ini masih gerunjal-gerunjal lah, belum jadi kalau mau landing itu belum jalannya itu belum halus gitu. Ya makanya kemudian menimbulkan respon-respon yang ya saya memahami mungkin sebagian orang kecewa gitu dengan ketukan palu itu, tapi cara-cara yang digunakan untuk mengekspresikan kekecewaannya itu yang saya juga kecewa atas respon seperti itu gitu. Ya, kalau berpikir orang nggak setuju kecewa ya berkali-kali lah kita juga kecewa dengan putusan yang dulu ada pemecatan segala macam, pemecatan ketua umum itu kan siapa sih yang nggak kecewa dengan putusan itu, tapi kan kita mengekspresikannya dengan cara-cara yang baik, tidak perlu teriak-teriak seperti itu, apalagi di depan Mas Aye, orang-orang sepuh gitu ya, sampai Gus Kausar harus maju ke depan menenangkan itu kan ya agak risih lah, agak memalukan. Orang bertanya ini adab santri kok begitu, apalagi ini pengurus PBNU gitu, itu yang kemudian ini persoalannya tidak lagi hanya menjadi masalah orang per orang, tapi ini menjadi pengurus PBNU kok begitu sih. Iya. Ini kan nggak baik lah untuk semuanya gitu. Sayangnya sampai hari ini saya belum mendengar yang bersangkutan itu minta maaf atau menyesal atau minta maaf datang ke kiai-kiai sepuh gitu, Mbak. Atau mungkin saya nggak tahu. Tapi mungkin akan lebih bagus kalau orang-orang yang dianggap sudah melakukan mencederai nilai-nilai kesantrian dengan cara-cara yang tidak beradab seperti itu ya minta maaf lah gitu. Lalu akhirnya keputusan itu pun juga dicabut kan? Ya dianulir oleh Rois Am. Rois Am, karena Rois Am setelah itu maju dan beliau menyampaikan karena saya Rois Am, saya masih Rois Am, saya masih Rois Am punya hak, terus akhirnya dicabut. Dicabut ya. Nah di titik ini saya punya pertanyaan agak serius ini. Apa ini pertanyaannya? Saya sebagai background vetonya Rois Am ini bukan yang pertama. Oke, Rois Am melakukan veto termasuk sebelumnya adalah penentuan peloso.
Sebelumnya juga ada beberapa kali satu tanda tangan yang dibicarakan. Mungkin ini adalah pertanyaan perdana orang-orang mempertanyakan itu secara publik, karena sebelumnya saya sudah mendengar pertanyaan itu di mana-mana. Saya sampai bertanya kepada orang-orang yang saya anggap bisa menjawab dengan bijaksana. Di titik mana dulu Rois Am, sebelum Rois Am sekarang, pernah mengeluarkan veto? Pernah katanya ada waktu Mbah Sahal memveto sebuah keputusan soal pembahasan agak sensitif soal Bahsul Masail di Munas Konbes juga, tapi karena rapat memutuskan A terus kemudian diveto. Tapi itu adalah pembahasan masalah keagamaan ya. Keagamaan diveto sama Mbah Sahal. Saya mendengar cerita itu. Nah, saya kemudian melihat di peraturan, ini kan kita berorganisasi, ada aturan main dan seterusnya. Kalau kembali ke situ, seberapa legitimate veto itu? Atau apakah ada peraturan yang mengatur veto? Ini pertanyaanmu dari sekian banyak pertanyaan yang paling berat ini ya. Saya kayaknya juga nggak bisa menjawab ini. Harus hati-hati bro. Harus hati-hati, ini saya harus melipir bagaimana untuk menjawab ini. Gitu. Tapi begini, istilah veto itu nggak dikenal di dalam ADART NU. Istilah veto ya. Jadi nggak ada. Tetapi memang di dalam peraturan perkumpulan tanda tangan satu orang itu dimungkinkan. Dimungkinkan. Jadi ada memang untuk dalam hal-hal tertentu itu dimungkinkan. Cuman kan memang itu dalam hal-hal yang mungkin sangat penting, urgen, yang memang pemimpin, sebenarnya kalau Rois Am pemimpin tertinggi itu ada ART-nya juga dia begitu. Jadi yang tertinggi itu adalah Syuriah. Syuriah itu lembaga tertinggi. Rois Am itu adalah person, Syuriah itu adalah lembaga tertinggi. Tapi orangnya tidak disebut sebagai dalam ADART ya. Tidak disebut sebagai pemimpin tertinggi. Jadi memang yang menafsirkan Rois Am itu pemimpin tertinggi itu karena Syuriah lembaga tertinggi. Sehingga pemimpinnya tertinggi juga. Gitu. Itu perbedaan masuk akal. Tafsirnya di situ. Nah, tetapi memang beberapa kali tanda tangan Satunggal itu sudah beberapa kali terjadi. Saya tidak mau menghakimi karena ini bukan wilayah saya. Makanya saya pertanyaannya adalah seberapa itu ada aturan di dalam peraturan kita. Kalau memang, karena begini menurut saya, kalau memang itu diperlukan sekalian diatur gitu loh. Ya ada memang aturannya, perkumnya ada. Cuman istilahnya bukan veto. Bukan veto, tapi kemungkinan ngambil keputusan dengan satu tanda tangan itu dimungkinkan. Ada memang yang memperbolehkan itu. Cuman dalam tata kelola organisasi, hal-hal yang memang harus diputuskan bersama-sama, menurut saya kok kalau tanda tangan seorang, apalagi misalnya kepemimpinan yang lain itu juga bisa diajak bicara. Kenapa sih yang tanda tangan misalnya tidak bersama-sama, misalnya penentuan tempat, penentuan tanggal, segala macam itu kan hal-hal yang sebenarnya sifatnya profan aja gitu. Ya tata kelola organisasi yang sifatnya profan, yang bukan sesuatu yang akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau perlu misalnya melibatkan, kalau melibatkan aspek-aspek yang bersifat dohir misalnya mensurvei tempat, kesiapannya seperti apa, misalnya tempat muktamar atau misalnya ada yang bersifat rohani, orang yang melakukan istikharah, sih kalian nggak apa-apa. Tetapi kan itu mekanisme organisasi yang tidak perlu kemudian otoritas itu harus diputuskan secara tunggal gitu. Itu mekanisme biasa yang bisa diputuskan bersama-sama. Itu maksud saya sebagai kader melihatnya kadang-kadang itu bukan sesuatu yang berbahaya secara kepada organisasi untuk diputuskan setangan besi itu gitu. Saya nggak menyebut tangan besi, itu istilahmu ya. Saya menyebut tangan besi. Karena itu memang hak seorang ketua ya, tapi kayaknya jurus pamungkas bukan di situ ya tempatnya. Kira-kira gitu. Kalau mau perang itu bukan di situ gitu. Ya itu misalnya Rois Am, misalnya Mbah Hasyim misalnya. Kalau Mbah Hasyim mau menggunakan vetonya misalnya,
menunjuk ketua umum Tanfidiyah misalnya, Mbah Hasim juga nggak menggunakan vetonya. Beliau menawarkan misalnya kandidat waktu itu pemilihan Hasan Gipo misalnya, itu juga dipilih oleh Mu'tamirin, kemudian diveto. Sebenarnya Mbah Hasim juga bisa menveto, kamu harus begini bisa, tapi beliau menggunakan mekanisme musyawarah. Itu musyawarah yang dalam organisasi yang harus ada akuntabilitasnya, harus ada transparansinya dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga semua misalnya tempat gitu ya. Kalau diputuskan sepihak, itu yang nanti terjadi ya kayak kemarin ada perasaan-perasaan, wah ini kelompoknya A kok dipinggirkan, ini kepanitiaan dikuasai kelompoknya B misalnya. Saya kira kan yang kayak gitu nggak baik lah gitu. Ya siapapun kemarin kalau orang dari luar mungkin nggak tahu gitu. Tapi kalau orang yang ngerti bagaimana pergulatan di dalam, semuanya bisa merasakan. Misalnya kepanitiaan Munas Konbes kemarin didominasi oleh kelompoknya siapa, orang tahu gitu. Nah, mungkin ke depan dalam muktamar juga yang kayak gitu perlu dikoreksi, sehingga misalnya muktamar Rois Am berkali-kali itu mengingatkan, sudahlah, kita sudah melalui masa konflik, sekarang tidak ada lagi kubu A, kubu B. Rois Am dalam sebuah rapat gabungan itu mengingatkan kami semua yang muda-muda itu diingatkan, nggak ada kubu A, nggak ada kubu B. Nah itu kan artinya bahwa semuanya harus dilakukan sengkuyung bareng-bareng gitu. Kelompok yang dulu berkonflik secara politik misalnya, apalagi kan misalnya dulu misalnya sebagian orang mengatakan, oh ini bukan persoalan Tanfidiyah kok, ini persoalan ketua umum Tanfidiyah dengan Suriah misalnya. Tapi kan imbasnya kok Tanfidiyahnya juga begitu, kok Tanfidiyahnya juga ngeblok begitu. Betul. Padahal katanya bukan masalah Tanfidiyah dengan Tanfidiyah, tapi ketua umum Tanfidiyah dengan Suriah gitu. Tapi faktanya kan enggak. Di Tanfidiyah juga blocking itu juga terjadi gitu. Betul. Makanya sih menurut saya ingin memperkuat apa yang didawuhkan oleh Rois Am dalam beberapa kali pertemuan. Sekarang tidak ada lagi blok A, blok B. NU paling tidak untuk muktamar ini ya harus bersama-sama gitu. Ini kita membicarakan ini kan juga dalam rangka tidak mengeluarkan borok, tapi kan kita antisipasi ke depannya biar lebih bagus ya. Misalnya tadi sudah disinggung kepanitiaan. Mungkin teman-teman yang dirasakan adalah perjalanan Munas itu memang banyak yang bicara ini di warung kopi tuh. Biasanya otentik itu warung otentik kopi. Itu katanya kayak misalnya ID card-nya susah ngambil, terus registrasi dan seterusnya. Yang itu sebenarnya nggak terlalu baru ya hal-hal begitu. Tapi kalau skala ini atau skema kepanitiaan ini diterapkan di muktamar, ini peserta kalau Munas Konbes itu sekitar mungkin 600 atau 700-an orang peserta aslinya. Campur Romli atau 1.500 lah. Bukan Romli sekarang, Romlah. Campur Romli itu 1.500. Muktamar di Lampung saja yang di luar Jawa maksudnya kemarin itu mungkin 5.000, 10.000 ada kali jadi ya. dengan cabang. Karena orang-orang kan pada datang bawa bis dan segala macam. Nah, saya membayangkan kalau misalnya kepanitiaannya hanya kelompok A tertentu, tidak melibatkan yang lain resource-nya, ini bisa kelabakan ini di muktamar. Sebenarnya sih kalau melibatkan di SK-nya ada. SK-nya itu berusaha untuk mengakomodasi. Termasuk misalnya ketua panitianya, sekretaris panitia, ketua SC, sekretaris SC itu kan kalau kita lihat dari komposisinya, oh ini politik akomodasi nih. Di atas kertas. Di atas kertas itu. Kemudian di di komisi-komisi di bidang-bidang tertentu ya begitu juga. Tetapi kan di lapangan tidak seperti yang ditulis itu. Dan itu yang tahu ya orang yang di lapangan. Betul. Gitu. Yang saya khawatirkan ketika misalnya registrasi. Saya ingat waktu di Lampung itu, Muktamar Lampung, registrasi itu sudah dibagi-bagi dan waktu itu pakai QR kan, pakai QR. Nah, itu aja masih ada dinamika bahasa, ada butuh waktu dan seterusnya.
apalagi muktamar besok ini. Jumlahnya makin banyak secara kuantitatif, secara jumlah, lalu kemudian ada background masalah 2 tahun terakhir ini, dan saya kira kepanitiaan harus lebih solid deh daripada Ya betul. itu. Kalau dari sisi kepanitiaan sudah terbelah, gitu. Kemudian nanti peserta dari cabang wilayah yang mungkin juga dia sudah mengasosiasikan dia akan mendukung si A, mendukung si B, gitu. Itu sangat krusial, gitu. Sangat krusial. Dan waktunya sebulan. Waktunya sebulan, gitu. Saya kemarin yang soal Munas Konbes, secara umum oke, tapi ya tadi misalnya ada persoalan terkait dengan ID card, ya mungkin karena waktu persiapannya sangat pendek, gitu. Justru karena waktu persiapannya pendek. Dan makanya nih kalau misalnya waktunya kita cuma punya sebulan, dan yang sedang kita hadapi itu size-nya berkali-kali lipat. Ya. Muktamar, wah gimana? Padahal muktamar itu ada pemilihan. Ada pemilihan, kepentingan politik. Ada bermain kepentingan juga. politik. Saya waktu teman-teman ya itu di warung kopi itu kan kita ada di luar. Ini kalau begini bisa gelut ini katanya, karena registrasi sudah bermasalah, tempat dan seterusnya gitu. Dan sampai sekarang belum diputuskan. Sampai ini loh, Ahwa ya misalnya ya, Ahwa itu kan pendaftarannya kan cabang-cabang datang membawa nama-nama sudah, kemudian ditaruh waktu registrasi yang Suriah gitu. Itu waktu di Lampung saking memastikan bahwa tidak ada kecurangan segala macam, kotaknya ditaruh di tempat tertentu, CCTV dari berbagai macam penjuru, sampai harus begitu, Bang, untuk memastikan supaya berjalan dengan baik, tidak ada orang-orang yang berusaha untuk melakukan curang. Sebenarnya sih kalau orang tidak berusaha curang sih sebenarnya sih oke-oke aja ya gitu, karena kan ini momen politik ya. Tapi karena ini adalah momen politik, pasti ada orang yang bermanuver secara politik, berbagai macam kepentingan akan dia lakukan di situ. Ya dia akan berusaha, yang pendaftaran secepat mungkin dia akan mengakomodasi ini, yang kalau bisa ini jangan diakomodasi dan lain sebagainya. Kemungkinan itu saya kira bisa saja terjadi, dan itu sudah pernah terjadi juga. Makanya harus diantisipasi betul. Jangan sampai terulang. Kemungkinan keotik itu harus diantisipasi dari sekarang gitu. Betul. Sehingga Prof, di luar itu saya beberapa hari ini kayaknya mendengar ini warung kopi lagi ini. Warung kopi lagi. Siap nggak katanya kalau 1-5 itu sebenarnya? Apakah ini wacana yang pertama disampaikan waktu saya wawancara dengan Gus Muafik. Kalau memang akan ada masalah, berpotensi ada masalah, mending PBNU menyampaikan ke PW dan PC, saya minta waktu untuk menyiapkan. Misalnya mundur 1-2 bulan gitu. Selama terlihat penyiapan dan seterusnya, beliau yakin bahwa warga akan memaklumi kok PC dan PW. Betul. Ya saya sudah juga mendengar suara-suara seperti itu. Tapi sebenarnya keputusan 1-5 itu kan juga keputusan Rois Am yang mendaki 1-5. Alasan beliau ya mengikuti muktamar sebelum Lampung yang sekitar tanggal 1-5 Agustus itu, karena Lampung itu kan kenapa sampai Desember 2021 itu kan karena ada persoalan Covid, sehingga muktamarnya harus mundur sampai Desember gitu. Nah ini 1-5 Agustus itu ya pemikiran beliau, dan saya kira masuk akal. 1-5 Agustus tinggal memastikan kesiapannya. Itu bukan hasil Lirboyo ya? Yang apa? Yang 1-5 Agustus itu? Bukan. Tapi itu setelah Lirboyo. Jadi memang Lirboyo salah satu concernnya adalah melakukan muktamar yang dipercepat. Tapi kemudian kata dipercepat itu tidak ada. Jadi ini tanggal 1-5 Agustus itu ya muktamar biasa, tidak ada kata muktamar yang dipercepat atau apalagi KLB sama sekali nggak ada gitu. Karena argumentasi yang tadi saya sampaikan gitu. Iya. Gitu. Tapi wacana itu baru di luar ya, wacana soal mundur tanggal muktamar itu ya. Ya belum, ya ada yang bersuara begitu karena tadi melihat sekuen waktunya. Betul. Kalau misalnya kemarin waktu Munas Konbes sudah langsung diputuskan, disepakati, mungkin begitu orang pulang dari Munas Konbes langsung bisa menyiapkan ya, termasuk yang ditunjuk menjadi tuan rumah, terutama yang Kalau ini kan sudah kehilangan waktu, paling enggak kehilangan waktu bisa 1-2 minggu
Ini sudah 1 minggu dari Munas Konbes kan sekarang ini. Iya. Ya, nanti Munas Konbes ya beberapa hari. ya sudah hampir 1 minggu lah. Ini juga kita belum tahu nanti proses keputusan untuk memastikan tuan rumahnya seperti apa. Kalau kemarin kan kesepakatannya tim PBNU akan melakukan survei ke tempat-tempat itu. Ke 5 tempat yang Ke 5 disebut tempat itu kan paling enggak memakan waktu, butuh waktu secepat-cepatnya 5 hari paling enggak itu. Ya 5 hari atau nanti kemudian membuat presentasi segala macam pasti akan membutuhkan banyak waktu yang termakan sejak Munas Konbes sampai penentuan tempat di mana muktamar dilakukan. Berarti melting point yang dibawa pulang yang nggak berhasil diputuskan di sana adalah tempat yang masih menjadi menjadi PR. Menjadi PR. Ya. Dan ini bukan barang kecil ternyata memang karena ya masih kalau mengikuti dinamika 2 tahun terakhir masih ada kaitannya dengan itulah kira-kira ya. Masih ada. Masih ya ada orang kaitan. tahu lah itu. Ya, maksudnya biar teman-teman itu nggak senewan kayak kenapa sih nggak anu. Ya ada kaitannya lah gitu. Ya, semua orang tahu lah. Semua orang tahu. Ya sudah. Oke. Ya. Nah, ini bagian yang tidak kalah menariknya, Bro. Oke, apalagi? Saya keliling kan dari karena tidak menjadi bagian dari anggota komisi gitu-gitu. Jadi kerjaannya itu ke satu tempat, ke tempat lain, melihat, ngobrol. Ke warung kopi tadi ya. Di tempatnya Gus Kausar ada Tegal Gubuk gitu kan. Banyak orang di situ. Terus ke tempat ini ketemu orang lagi, sowan-sowan, salam-salaman gitu. Ada yang saya lihat banyak tokoh-tokoh, banyak sekali di situ tokoh-tokoh itu, yang muda-muda ya, terutama itu. Misalnya ada di arena itu, di antaranya ada yang sudah menyatakan diri untuk menjadi calon ketua umum dan belum juga, tapi selama 2 tahun terakhir bukan ramai. menyatakan calon ketua umum, bersedia menjadi calon. Bersedia, ya bersedia menjadi calon. Salah satunya juga sudah tak wawancara, Gus Yusuf. Gus Yusuf. Ada di situ, terus ada Gus Salam, ada Kiai Imam Jazuli, itu yang muda-muda itu kan. Tentu juga kita mention yang sepuh-sepuh ya, sepuh-sepuh ada tentu kemarin semua orang juga tahu ada Yai Ma'ruf, ada Yai Said, Bahda dan seterusnya lah ya yang kemarin itu. Tapi perhatian saya ke yang muda-muda ini, yang muda-muda. Tak perhatikan semacam ada konsolidasi. Prof melihat itu bagaimana? Ya, saya kira wajar ya melakukan konsolidasi, atau paling tidak dalam forum-forum seperti itu kan pasti orang ya bertemu dengan misalnya orang yang lama nggak ketemu atau hanya ketemu jarak jauh. Ya. Di acara di NU itu yang paling menyenangkan itu ya guyonannya itu. Betul. Jadi mungkin tidak konsolidasi secara resmi ya, tetapi paling tidak di forum itu ya bersenda gurau, saling gojlok gitu. Mungkin kalau orang yang melihat dari wah ini konsolidasi nih. Kalau konsolidasi itu pasti dia akan mengambil tempat yang tidak bisa diakses banyak orang supaya dia bisa merumuskan langkah-langkah politiknya seperti apa. Tapi kalau di forum yang terbuka yang semuanya orang bisa akses, saya kira ya itu forum kangen-kangenan aja saya kira. Tapi satu hal yang menurut saya bagus sih, ada kader-kader muda ya seperti Gus Yusuf, Gus Salam segala macam yang menyatakan diri bersedia menjadi calon ketua umum PBNU sih menurut saya itu perkembangan baik gitu. Artinya NU tidak kehilangan kader gitu. Tidak kehilangan orang-orang yang nanti akan menjadi pemimpin. Terserah apakah pemimpinnya itu sekarang atau di masa yang akan datang itu urusan lain gitu. Ya, itu kan pasti akan ada kontestasi politiknya di situ. Iya, masih akan ada beauty contest dan contest gitu. Dan beberapa hari setelahnya ada haul kan di situ. Oh ya, ada haul ya. Wah, ada Caimin. Makin gayang kan ya. Saya sudah gak ada di situ tapi saya lihat fotonya. Kan kalau Caimin makin seru itu kan. Tapi waktu itu saya lihat ini ketua panitia kok nggak ada di situ ya. Mau bilang nggak diajak kok. Bukan, yang jelas bukan bagian dari acara. Makanya bukan bagian dari rangkaian acara Munas Konbes. Tapi diundang hall nggak? Saya nggak tahu itu. Ya. Saya nggak tahu kalau itu. Nah,
Tapi menariknya memang saya setuju sekali ya kepemimpinan NU berjalan dan itu memperlihatkan kualitas kader-kader NU yang siap. Lalu ada satu lagi yang tidak terlihat di situ tapi sudah declare untuk menyatakan diri. Mas Heri Azumi. Oh iya ya. Saya baca di beberapa media menyatakan kesediaan untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU. Saya kayak wah ini apa ya namanya ya? Punya nyali lah paling enggak. Satu itu dia punya kebebasan untuk menentukan apa yang dia ini dan Mas Heri bukan kader baru, bukan ya saya kenal baik sama dia. Mantan ketua umum PBPMI. Ketua umum PBPMI di zamannya Kiai Said sempat jadi wasekjen kalau nggak salah ya. Terus mendirikan beberapa organisasi termasuk bikin pengajian di istana waktu itu. Ya saya tahu apa namanya cerita saya lupa soal itu. Ya, setiap Agustus kayaknya waktu Hubbul Waton atau apa namanya itu. Apa? MDHW, Majelis Dzikir Hubbul Waton. Gitu. Nah, itulah Mas Heri. Ada banyak dan dari nama-nama itu memang berkualitas semua, top semua ini, Bro. Top semua. Ya. Dan wah, seru ini saya bilang, seru. Ada konsolidasi semacam itu. Ada pertemuan-pertemuan semacam itu. Tapi saya kok nggak ngelihat Heri ya kemarin ya. Kalau yang tadi Gus Salam. Iya, saya juga kemarin itu nggak. Ya, harusnya Heri ada di situ. Kayaknya. Harusnya itu. Dia di warung kopi yang berbeda. Bro. Di warung kopi yang berbeda beliau itu. Tapi Mas Heri top lah. Dan saya berencana emang mau wawancara semua orang itu. Oh, bagus lah. Biar ini. Biar berimbang. Biar tahu. Oh ini gagasannya lebih ke arah mana. Yang ini lebih ke arah mana gitu bro. Tapi Gus Yahya harus diwawancarai nanti berarti. Gus Yahya, ya harus diwawancara. 5 tahun lalu saya sudah wawancara Gus Yahya. Itu lebih mudah kalau Gus Yahya saya itu wawancaranya. Cita-cita 5 tahun lalu gimana Gus? Ternyata tidak semudah itu kayaknya. Kalau itu saya sudah tahu jawabannya. Biar Gus Yahya saja nanti. Gus Yahya kan visi misinya sudah kelihatan selama beliau memimpin kan. Jadi relatif lebih mudah. Oke. Nah, Prof, muktamar ini kan seperti hari rayanya warga NU lah. Betul, ya. Hari rayanya warga NU. Orang-orang itu kumpul semuanya di situ. Muktamir outnya jauh lebih banyak ya, romlanya itu. Bahkan mereka itu biasanya nanti di hari H itu bikin acara di sana itu. Side event ya. Ada side event. Sebenarnya side itu kalau dalam bahasanya G20 itu yang resmi. Ini illegal event. Karena dia bikin sendiri, bikin ada diskusi sendiri, bikin pementasan gitu. Dan itu tidak hanya terjadi di muktamar. Pramuktamar itu juga udah dilakukan. Kita lihat ada di Jogja, ada di Batang, ada di mana gitu dan kemarin ada terakhir di Jombang kayaknya. Di Batang, di Cirebon. Di Cirebon. Ya. Nah, sampean melihat itu apa? Apa pandangan sampean melihat itu? Begini, NU itu tidak bisa dibatasi atau hanya diringkus dalam struktur. Gitu. Jadi orang sering menyebut NU itu bukan hanya jam'iyah tapi juga jamaah. Nah, jamaah NU itu tidak bisa disimplifikasi hanya yang ada di dalam struktur NU. Ya memang ada dinamika lah. Dulu waktu tahun 2004 saya masih ingat waktu kami anak-anak muda yang tidak ada di struktur NU, kemudian waktu itu kan Ketua Umum PBNU Kiai Hasyim Muzadi menjadi wakil presidennya calon presiden Megawati waktu itu. Calon wakil presiden. Nah, waktu itu kita membuat musyawarah besar warga NU di Cirebon. Tahun 2000 menjelang pemilu 2004 lah waktu itu. Sampai mengkritik itu. Kita mengkritik ketua umum yang menjadi calon wakil presiden itu. Tapi yang ingin saya katakan waktu itu kami di komentari dari struktur PBNU mengatakan ini anak-anak liar ini. Ini bukan forum NU tapi ini pekerjaan anak-anak liar itu. Tapi itu justru menunjukkan dan ini perkembangan sampai sekarang saya masih belum
saya bersyukur tidak ada komentar-komentar yang miring dari teman-teman yang ada di struktur NU tentang inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman di luar struktur NU. Saya kemarin saya ikuti betul meskipun saya tidak hadir ya, yang ada musyawarah besar warga NU, namanya macam-macam lah, ada di Jogja, di Cirebon, di Batang tadi, di tempat-tempat yang lain. Ini menunjukkan bahwa gairah orang ber-NU itu tidak hanya bisa dilihat ke aktivitas-aktivitas yang ada di dalam struktur NU, gitu. Tapi justru orang-orang yang teman-teman yang seperti ini melakukan aktivitas-aktivitas partikelir seperti ini, itu menunjukkan bahwa kepemilikan terhadap NU itu luar biasa, gitu. Dan ini kita nggak menemukan loh di organisasi-organisasi lain yang model seperti ini, karena menganggap sudah merasa cukup dengan struktur yang silakanlah organisasi dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam struktur, tapi di NU nggak cukup, gitu. Di NU itu nggak cukup. Jadi teman-teman yang bergerak dalam berbagai macam isu ya, tetap dia butuh adanya forum-forum di luar forum resmi NU, dan menurut saya ini juga pengayaan yang luar biasa di lingkungan NU. Mereka bisa saja mengkritik kebijakan resmi dari PBNU, mengkritik soal tambang, mengkritik berbagai macam gitu. Dan itu menurut saya ya laboratorium demokrasi itu sebenarnya ada di situ. Makanya kemarin ada teman yang mungkin menduga saya akan marah atau tersinggung karena saya ketua PBNU, kemudian ada forum-forum seperti itu. Saya justru memberikan apresiasi. Saya senang dengan forum-forum seperti itu. Ada teman yang, loh saya kira Mas Rumadi akan marah ini dengan enggak, saya senang sekali dengan forum-forum seperti itu. Itu menunjukkan bahwa dinamika NU sebagai civil society itu tetap hidup gitu. Jadi hidupnya civil society NU itu jangan semata-mata dilihat dengan menggunakan struktur NU, tapi lihatlah aktivitas-aktivitas generasi-generasi NU yang mungkin tidak secara secara tidak langsung diakomodasi dalam struktur. Ada juga yang diakomodasi dalam struktur, ya, tapi dia tetap masih bisa beraktivitas menggunakan jalur lain di luar struktur NU gitu. Kayak misalnya Mbak Lisa kan salah satu ketua, tapi Mbak Lisa juga memayungi kegiatan-kegiatan di luar struktur ini. Terlepas apakah menggunakan nama PBNU atau menggunakan koordinator jaringan Gus Durian, tetap ada yang kayak gitu itu di NU. Dan saya bersyukur ya di lingkungan NU masih ada semangat partikelir seperti ini. Dan saya kira munculnya kelompok-kelompok seperti ini yang pada saat-saat tertentu memberikan kritik pada PBNU misalnya, pada saat yang lain memberikan dukungan, pada saat yang lain misalnya memberikan masukan untuk isu-isu krusial, saya kira itu sehat gitu. Itu hal yang sehat di dalam NU, dan itulah laboratorium demokrasi ya begitu. Di kemarin waktu di Munas Konbes kan ada juga itu, Bro. Ada di sampingnya dalamnya Gus Kausar itu. Ya, selalu ada. Di sampingnya itu ada diskusi-diskusi. Ada diskusi. Saya juga datang ke yang satu musola kecil. Saya di situ saya. Saya datang dengan Mas Ulil, datang waktu itu dengan Kiai Nurul Yakin. Waktu itu membicarakan berbagai macam hal, sampai ada gus-gus yang ada di situ mengeluarkan pernyataan sikap dalam beberapa isu yang terkait dengan NU, yang terkait dengan muktamar dan lain sebagainya. Dan itulah yang kemudian menjadikan saya itu nggak bisa, NU itu nggak cukup memang hanya dikelola pakai semata-mata mengandalkan struktur. Kekuatan NU itu justru di kulturnya ini. Makanya jangan melakukan kebijakan-kebijakan struktural yang justru menjadi hambatan kelompok yang ada di luar struktur ini melakukan engagement kepada Nahdlatul Ulama. Jangan membayangkan seolah-olah yang Nahdlatul Ulama itu yang jadi pengurus itu loh. Jadi pengurus saja. Jangan itu justru akan menjadikan NU itu rugi gitu. NU itu rugi kalau cara berpikirnya seperti itu. Itu harus dijaga, Bro. Harus dijaga gitu. Walaupun misalnya itu adalah forum konsolidasi terselubung. Misalnya kandidat kan? Ya nggak apa-apa lah itu. Pramuktamar bikin Pramuktamar. Ya wajar aja, saya kira ya. Bukan hal sesuatu yang perlu ditakuti. Semua orang juga mungkin akan melakukan upaya-upaya konsolidasi dengan berbagai macam cara. Ada yang
secara resmi mengumumkan PWPW, PCPC, tapi juga ada yang menggunakan kekuatan-kekuatan kultural seperti itu. Justru Wajar, bagus sangat ya. wajar. Bagus itu. Justru bagus. Memberikan pekerjaan di tengah pekerjaan yang susah. Kalau mau dipublish aja ruang publik. Oke. Wah, ini sudah banyak sekali yang kita bicarakan. Jadi apa yang akan terjadi nanti Prof menuju muktamar ke depan? Berarti ini kita akan menyiapkan tempat ya? Ya kita masih menunggu tempat muktamar di mana. Mudah-mudahan ada keputusan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena kalau masih buying time ini kita sudah benar-benar kehabisan waktu. Sekarang sudah di penghujung Juni, ya masih banyak hal yang harus dipersiapkan untuk muktamar. Gitu. Betul. Wah, muktamar, kita bicara muktamar, sesuatu yang sangat besar. Bukan seminar ya, kalau seminar bukan lah. Seminar aja nyiapin sebulan kita kayaknya masih was-was ya. Apalagi muktamar. Saya ingat muktamar itu waktu di Lampung itu, zaman itu kan sudah kepanitiaan sudah tertata semua. Venue ini siapa yang ngurusin bagian ini, siapa yang ngurus ini, siapa yang ngurus. Itu aja masih itu 6 bulan lebih itu kayaknya. Itu aja masih di lapangan masih kita ya capek-capek lah ya. Apalagi waktu itu venue utama kan harus bangun. Karena ada tempat misalnya ada di pondok yang relatif jauh dari kota misalnya kayak gitu. Terus ada ya namanya politik, ada pindah tempat segala macam, nah gitu-gitu. Ya kalau ini berarti memang karena waktunya pendek, dipastikan tempatnya memang tempat di pondok. Kalau rekomendasi dari kiai-kiai sepuh kan harus di pesantren. Berarti harus dipastikan di pesantren yang memang sudah siap. Tidak perlu untuk membangun WC lagi, tidak perlu untuk kalau mengaspal jalan kan yang kecil-kecil, tapi hal-hal yang bersifat besar, misalnya venue utama itu sudah harus ada, tempat-tempat untuk melakukan sidang-sidang itu sudah harus ada gitu. Itu nggak mungkin kalau misalnya harus memikirkan kita masih perlu merehab, kayaknya nggak mungkin. Gitu. Kita pernah, ini ngomong-ngomong tempat Prof ya, Lirboyo kita tahu ada venue-nya besar. Kalau Lombok itu kan kita pernah ada di Lombok itu 2018 ya, Munas Konbes. 2018 Munas Konbes itu kayaknya pondok yang besar. Ya ada beberapa. Kalau yang saya tahu di Lombok, di NTB itu yang ditawarkan pusatnya itu di Pondok Qomarul Huda. Pondok Qomarul Huda. Ya tempatnya Tuan Guru Turmudi. Ya ditempatkan di situ. Saya juga pernah sowan dengan Gus Yahya ke dalam beliau. Beliau masih di di Infus itu. Beliau memang pernah menyatakan juga ke Gus Yahya, menyampaikan mengusulkan sebelum saya meninggal kalau bisa tempat saya ini dipakai untuk muktamar. Itu juga pernah beliau sampaikan gitu. Jadi kalau di NTB itu ya pusatnya di Qomarul Huda, dan pasti nggak cukup hanya kalau hanya di Qomarul Huda. Betul. Harus ada ditopang beberapa pesantren lah. Kalau tahun 2018 waktu Munas Konbes di NTB kan juga begitu. Iya. Kan di beberapa venue, di beberapa tempat. Beberapa pesantren itu. Terus kemudian ada Jawa Barat. Jawa Barat mana, Prof? Cirebon katanya, tapi Cirebonnya mana saya belum tahu. Cirebon itu yang besar-besar ada Kempek, ada Arjowinangun, apa lagi? Apa Cirebon pondoknya? Yang gede-gede? Tempat Buntat. Buntat. Kabarnya Cirebon, cuman di mana saya belum tahu. Oke. Terus DKI saya nggak tahu pondoknya mana, pondok gede kayaknya. Pondok gede kayaknya. Kemarin sudah di ultimatum kemarin itu. Harus pondok yang ada santrinya. Ada santrinya, bukan pondok gede. Pondok gede. Oke lah. Ada Sumatera Barat, tapi Sumatera Barat kayaknya tidak ada pesantren yang representatif. Sumatera Barat. Waktu pendek membayangkan pemberangkatan aja sudah pening kita ini. Ya itulah NU. Selalu menarik. Selalu menarik. Tapi gimana-mana kan kenapa NU menjadi rebutan teman-teman ya. Gimana. Ini Anda boleh nggak setuju Prof karena posisi ya. Gimana NU itu anggotanya itu 100 juta. Rata-rata calon pemimpin utama di Indonesia itu dapat coblosan dari NU itu yang mahal. Makanya dia katanya kalau pinjam itu sudah kayak lebah ke madu. Jadi sangat menarik. Nah, upaya-upaya untuk membatasi intervensi itu karena
kekuasaan dan politik itu punya uang banyak, sepertinya ada upaya dari kiai-kiai untuk membatasi intervensi politik dan yang lain itu ke dalam NU. Itu yang sedang diupayakan dan semoga itu terjadi. Ya. Prof, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga. Semoga ini melengkapi keingintahuan teman-teman karena tidak semuanya hadir di Munas kemarin dan semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi. Setidaknya perspektif kita itu seperti itu dan kita akan ketemu lagi di episode mendatang dan kita akan update terus isu-isu muktamar. Jadi jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.